Selamat sore para pemirsa, saya Tony Pesir. Kini Anda mengikuti Warta Berita PTS tanggal 15 September. Pagi dini hari dilaporkan terjadi kasus pembunuhan di kota Kaohsiung. Sepasang suami istri yang sempat cekcok dengan tetangga yang tinggal di lantai bawah akhirnya diserang dan ditusuk pisau. Pasangan suami istri ini meninggal di dalam rumah. Sementara kedua anak korban yang berusia 5 dan 6 tahun yang sempat menyaksikan kedua orang tuanya diserang segera lari turun ke bawah dan meminta pertolongan. Aparat kepolisian juga telah menangkap sang pelaku. Kini kedua anak korban telah diasuh oleh kerabat keluarga. Sekitar jam 7 pagi tanggal 15, sepasang suami istri bermarga Luo yang tinggal di lantai 14 terbunuh. Polisi tiba di lokasi kejadian dan menemukan bahwa keduanya telah tewas. Pelaku diduga seorang pria bermarga U usia 63 tahun yang tinggal di lantai 13. Pelaku meninggalkan gedung dengan berjalan kaki dan kemudian melarikan diri dengan sepeda motor. 前几个礼拜，该死者夫妻与楼下的邻居有发生噪音的纠纷。 Polisi menyampaikan kedua putra korban yang berusia 6 dan 5 tahun turun ke bawah untuk meminta bantuan kepada pengelola. Diketahui bahwa kedua rumah tangga di atas dan bawah diduga berselisih akibat kebisingan berkepanjangan. Setelah mengetuk pintu rumah korban, tersangka bermarga U langsung menyerang setelah masuk. 本案孩子目睹重大的一个暴力事件，所以家属后续一定要留意孩子的情绪跟行为，可能会出现一些创伤反应，所以这时候一定要有一些熟悉的他的亲属来陪伴是很重要的。 Kedua anak kecil ini untuk sementara diasuh oleh kerabat yang tinggal dalam satu gedung dengan almarhum dan akan terus memantau kondisi psikologis sang anak selanjutnya. Tersangka melarikan diri dan ditangkap di Fang Liao Pingtong pada hari ini, namun motif pembunuhan masih perlu diselidiki lebih lanjut. Kemarin, jalanan di Zhifeng Street di distrik Tatung, Kota Taipei dilaporkan anjlok dan mengakibatkan sebuah lubang besar sepanjang 2 meter. Merujuk pada pemeriksaan dini, lubang dikarenakan adanya pipa yang tak jelas, menjebol dinding selokan. Siang tanggal 14, Zhifeng Street yang ada di distrik Tatung mendadak muncul lubang sepanjang 2 meter dengan kedalaman sekitar 1,5 meter. Karena banyak rumah dan toko di sekitarnya, operasional toko setempat juga segera dihentikan sementara. Petugas yang diutus segera menarik garis pembatas dan segera mengonfirmasikan penyebab retaknya pipa yang ada di dalamnya. Usai diteliti diketahui jika ada pipa tak jelas yang menjebol dinding selokan, barulah menyebabkan lubang pada jalan. Kantor konstruksi baru segera mengutus mobil semen dan melakukan proses perbaikan. Seiring dengan datangnya masa liburan Festival Kue Bulan dan Hari Nasional, namun Asosiasi Masinis Kereta Api Nasional kali ini menyatakan ketidakpuasan terhadap masalah keselamatan mengemudi, hak pekerja dan tunjangan yang tidak ada kepastian hukumnya. Hal ini berlanjut dengan aksi mogok. 99% masinis ajukan petisi tidak lembur dan melampirkan surat izin libur kepada TRA. Festival Kue Bulan hanya tinggal setengah bulan lagi. TRA telah menjual lebih dari 210.000 tiket liburan, namun dalam rangka memperjuangkan haknya, masinis mungkin tidak akan lembur pada saat Festival Kue Bulan. 要罢工了，罢工会影响到旅客的权利啊，就跟上层好好沟通就好了。会支持他们这样子的诉求？会啊，因为我除了是旅客，也是劳工啊，我支持所有劳工争取他们的权益。 Instruksi yang dirilis oleh Asosiasi Masinis Kereta Api Nasional kali ini menyatakan akibat tertundanya legalisasi keselamatan berkendara dan legalisasi hak dan tunjangan karyawan, asosiasi telah mengeluarkan petisi yang ditandatangani lebih dari 1.400 masinis untuk tidak lembur selama Festival Kue Bulan atau lebih dari 99%, dan menuding MOTC tidak bertindak sesuai aturan dalam proses korporatisasi dan legalisasi. 先前就谈好，不是说我们无中生有，而是原本就讲好，可是你到现在完全没有一个我们看得到的进展。去年5月18号大家都有一点共识在，1年多了还是这句话。去年5月有11个，今年应该没有10个。 Seberapa banyak shift yang akan dibuka selama Festival Kue Bulan telah menjadi variabel utama dalam sektor transportasi. PMUN Eksekutif dan TRA awalnya berjanji melegalisasikan hak tunjangan masuk kerja independen yang menjadi fokus karyawan. Namun Serikat Pekerja menyatakan tidak akan membatalkan aksi tidak lembur sebelum melihat surat hitam di atas putih. Setelah tahun jelang penutupan pintu neraka di bulan ke-7 dalam penanggalan kalender Imlek, acara Panjat Pinang Touchen di Yilan akan digelar kembali setelah sempat dihentikan selama 3 tahun akibat pandemi. Acara tahun ini diikuti oleh 12 tim yang terdiri dari peserta asing. Selama lomba berlangsung, dikabarkan ada peserta yang tidak sengaja terpeleset, namun untungnya tidak cedera. Akibat dampak pandemi, acara Panjat Pinang Touchen dihentikan selama 3 tahun dan dilanjutkan kembali tanggal 14 tengah malam, menarik minat sejumlah penonton. Tahun ini ada total 12 tim partisipan. Para peserta harus memanjat pilar yang dioles mentega. Sempat dikabarkan ada kontestan yang tidak sengaja terpeleset, namun untungnya berhasil diselamatkan.
Acara Panjat Pinang Toucheng adalah aset budaya tak berwujud di Kabupaten Ilan yang diadakan tengah malam pada hari terakhir bulan Juli dalam kalender Tionghoa, agar hantu yang kesepian bisa makan hingga kenyang sebelum gerbang neraka ditutup, diiringi doa agar terhindar dari malapetaka. Total 12 tim berpartisipasi, termasuk dari Indonesia, Jepang, dan Prancis. Semuanya bersiap-siap dan berharap dapat meraih hadiah tertinggi sebesar 150.000 dolar Taiwan. 有12队迄个选手，内底嘛有法国的选手，有日本的选手，嘛有这个印尼的选手今日真热闹，因为咱3年疫情无办Pada akhirnya, tim A dari perusahaan Sinpar Group hanya menghabiskan waktu 12 menit untuk merebut bendera dari ketinggian 13 lantai dan memenangkan kejuaraan. Pihak penyelenggara menyatakan, tahun ini semua petugas keselamatan mendapat pelatihan dan memenuhi syarat. Peserta juga diwajibkan mengikat tali pengaman saat memanjat. Kalau tidak, maka akan didiskualifikasi. Tanggal 10, Libya yang berada di utara Afrika terjadi bencana banjir besar yang telah menewaskan sebanyak 11.300 orang dan masih ada 10 ribuan orang yang hingga kini tidak diketahui keberadaannya. Bencana banjir terparah terjadi di kota Derna, di mana terlihat tumpukan mayat di sepanjang jalanan yang turut mencengangkan dunia. Dampak bencana banjir terparah adalah kota Derna yang berada di pesisir pantai, di mana terlihat mayat memenuhi jalanan di beberapa blok di sekitarnya. Yang masih bernyawa tengah mencoba mengidentifikasi mayat yang jumlahnya sangatlah banyak. Ada sebagian ditempel tulisan identitas, namun jumlah ini sangatlah sedikit. 2 bendungan ambruk akibat badai yang menyebabkan bencana banjir tersebut. Organisasi Palang Merah tanggal 14 menyampaikan jika jumlah korban tewas di kota Derna telah mencapai lebih dari 10.000 orang. If there would have been a normally operating meteorological service, they could have issued the warnings and also the emergency management authorities would have been able to carry out evacuation of the people. Actually, we have several such countries where we have lack of good governance. Libya has been in such a stage for the past 5 years. Faktanya, Organisasi Meteorologi Dunia telah mengeluarkan peringatan beberapa hari sebelum badai melanda Libya. Namun pihak berwenang di wilayah timur tidak bertindak cepat untuk melakukan evakuasi dan karena ketidakstabilan politik jangka panjang. Kedua bendungan telah lama rusak dan tidak diperbaiki. Saat ambruk juga tidak ada peringatan, sehingga jumlah korban yang terdampak bencana sangat besar. Para pemirsa sekalian, sekian Warta Berita PTS. Selanjutnya mari kita saksikan Laut Dalam di Alaska. Kita susul lagi di lain kesempatan, tentu saja dalam waktu dan acara yang sama. Sampai jumpa.